Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Halo Inspektorat untuk admin pelayanan, admin publikasi, dan inspektur. Seperti pada tampilan awal di sini, Anda diwajibkan untuk melakukan login di sini. Oke. Menggunakan email Andri. Nah, di sini untuk pertama kita coba untuk admin pelayanan. Untuk pelayanan sendiri nanti akan diberikan email yang berbeda, tidak menggunakan email pribadi pegawai Andri tersebut. Seperti contoh di sini kita ada pelayanan@andri.go.id. Gitu, lalu klik masuk. Oke. Nah, tampilan awalnya kurang lebihnya sama seperti ini karena secara default akan diarahkan ke halaman paling awal website Halo Inspektorat itu sendiri. Nah, di sini admin pelayanan dapat melihat notifikasi. Yang pertama, dapat melihat notifikasi yang masuk pada aplikasi ini. Nah, di sini seperti pada video sebelumnya, di sini saya sudah melakukan contoh mengajukan pertanyaan terkait infografis SP4N lapor. Nah, di sini otomatis akan tertampil seperti ini. Oke, di sini Anda langsung bisa menekan notifikasi ini, atau Anda bisa sebagai admin pelayanan bisa menuju ke aplikasi perpesanan. Nah, di sini Anda bisa memilih di sini di menu pelayanan dan di submenu belum ditugaskan. Maksudnya belum ditugaskan di sini adalah ketika ada pegawai yang melakukan pertanyaan terkait apapun itu sifatnya adalah pertanyaan umum. Maksudnya ini pertanyaan hanya diajukan atau secara umum diajukan kepada inspektorat. Namun di sini tugas dari admin pelayanan adalah melakukan sortir pertanyaan tersebut. Misal di sini pertanyaan yang diajukan ini merupakan ranahnya seorang auditor gitu. Maka Anda bisa melakukan assign kepada pegawai yang ditugaskan sesuai tugas tersebut. Misal di sini auditor tersebut sekaligus menjadi admin publikator. Maka di sini Anda bisa memilih publikator yang mana. Misal di sini adalah publikator 1 gitu. Anda bisa memilih publikator 1, lalu di sini ada tulisan sudah terassign kepada petugas atau pegawai yang dimaksud. Nah, lalu di sini pada submenu ditugaskan di sini merupakan tampilan pertanyaan yang sudah ditugaskan kepada diri Anda. Maksudnya adalah si pemilik akun tersebut. Misal di sini pemilik akun adalah pelayanan@andri.go.id. Nah, ditugaskan di sini maksudnya pertanyaan ini ditugaskan untuk user ini, begitu. Nah, di sini ada penugasan. Penugasan merupakan pertanyaan yang sudah ditugaskan dan siapa yang ditugaskan. Ini lebih ke untuk pengecekan apakah pertanyaan tersebut sudah dijawab dan ditugaskan kepada pegawai yang bersangkutan, begitu. Untuk selesai di sini merupakan status pertanyaan, semua pertanyaan yang sifatnya sudah dijawab dan terselesaikan, begitu. Nah, di sini saya tadi mengatakan dijawab dan sudah terselesaikan karena kita asumsikan bisa saja menjawab yang pertama kali belum dirasakan kepuasan oleh si penanya. Jadi
pesan tersebut sifatnya nanti masih open dan belum selesai. Itu nanti sifatnya seperti diskusi antara si penanya dengan si penanggung jawab pertanyaan tersebut begitu. Nah, yang kedua yaitu adalah menu folder. Menu folder di sini lebih tertuju untuk arsipasi sebuah pesan, yaitu mengarsipkan sebuah pesan. Nah, di sini kita contoh untuk kategori umum. Di sini kita ada berapa sih total yang pertanyaan umum yang diajukan kepada unit inspektorat selama ini begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di bawah sini merupakan sub-sub dari menu arsipasi folder di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk tanggung jawab kedua dari admin pelayanan yaitu memverifikasi user. Untuk memverifikasi user sendiri di sini Anda bisa melihat di sini yang sebelumnya, pada video sebelumnya melakukan pendaftaran atau request daftar user aplikasi Halo Inspektorat. Nah, di sini tugas admin pelayanan yaitu memverifikasi user tersebut. Nah, di sini cara memverifikasinya yaitu Anda melakukan assign role menjadi pegawai ANRI atau non pegawai ANRI. Misal kita asumsikan user yang melakukan request tersebut adalah pegawai ANRI, maka Anda milih pegawai ANRI dan hilangkan di role request. Nah, mengapa tidak otomatis verifikasi itu menjadi pegawai ANRI? Karena diasumsikan orang yang melakukan request akun di sini ada dua, yaitu pegawai ANRI dan non pegawai ANRI ataupun pegawai inspektorat yang mana nantinya adalah menjadi admin dari aplikasi itu sendiri. Jadi di sini kurang lebihnya seperti itu, dan selanjutnya adalah melakukan update user. Nah, setelah update user tersebut atau melakukan verifikasi, maka tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Namanya sudah ada, nanti di sini disesuaikan sendiri nama dan jabatan. Lalu di sini ada pegawai, roles-nya yaitu pegawai ANRI, nama lengkap. Lalu jabatannya di sini apa? Misal CPNS, masih CPNS begitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk admin pelayanan. Admin pelayanan di sini diberikan akses khusus untuk melihat grafik pelayanan yang ada di aplikasi Halo Inspektorat di sini. Di sini kurang lebihnya seperti ini tampilan. Ini merupakan tampilan bulanan yang mana tampilan ini akan otomatis terupdate setelah H+1 atau 24 jam setelah pergantian hari begitu. Nah, di sini ada juga tampilan untuk grafiknya, dan di sini ada rata-rata respon time-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah admin publikasi. Di sini untuk admin publikasi langkahnya sama seperti pada sebelumnya, yaitu melakukan login lalu menggunakan email untuk admin sendiri, lalu klik masuk. Untuk admin publikasi sendiri di sini bisa melihat publikasi, melakukan pengelolaan publikasi. Nah, maksudnya pengelolaan publikasi di sini sendiri kita bisa melakukan pengaturan ataupun melakukan post publikasi yang baru begitu. Seperti yang Anda lihat pada tampilan awal di sini.
Ini merupakan contoh-contoh publikasi yang nantinya akan dipublish oleh admin publikasi. Oke, kita kembali ke menu kelola publikasi. Nah, di sini langkah pertama jika admin publikasi ingin melakukan publish sebuah acara ataupun event ataupun informasi tertentu, yaitu di sini menekan pada tombol buat publikasi yang ada di pojok kanan atas. Oke. Nah, kurang lebihnya tampilan untuk publikasi seperti ini. Anda di sini bisa menambahkan title atau judul sesuai dengan yang pertama di sini Anda diwajibkan untuk mengisi judul pada kolom title sini, misal contoh publikasi. Oke. Selanjutnya Anda atau admin publikasi sendiri di sini harus mengisikan deskripsi terkait publikasi yang Anda ingin publish begitu. Misal di sini kita sebagai contoh saja, contoh deskripsi. Dan selanjutnya Anda ingin melakukan insert image apapun itu, Anda bisa melakukan insert image di sini. Asumsikan adalah gambar ini. Oke. Nah, Anda juga bisa melakukan apapun. Anggap saja Anda sebagai admin publikator, halaman ini merupakan Microsoft Word, kurang lebihnya seperti itu. Anda di sini juga bisa melakukan attachment dokumen. Misal di sini kita melakukan attach dokumen, dokumen ini. Nah, akan muncul di pojok kanan bawah di sini attachment yang Anda akan lampirkan nantinya, begitu. Selanjutnya setelah Anda rasa publikasi ini sudah selesai atau sudah siap dipublish, langkah selanjutnya adalah memilih kategori publikasi yang sesuai. Motor ngentot. Selanjutnya setelah dirasa deskripsi tentang publikasi Anda sudah selesai, Anda di sini diwajibkan untuk memilih kategori yang Anda inginkan atau terkait tentang publikasi Anda. Misal adalah publikasi tersebut terkait tentang pengaduan. Nah, di sini Anda pilih kategorinya dulu, lalu di subkategori pengaduan. Sudah seperti itu saja. Selanjutnya Anda harus merubah status ini dari awalnya hanya draft saja menjadi publish. Nah, ini bedanya apa draft dan publish di sini? Jika statusnya masih draft, maka ketika Anda menekan tombol buat publikasi ini, maka pada tampilan awal belum muncul karena publikasi yang Anda buat tadi sifatnya masih sebatas draft saja. Dan ketika Anda merubah statusnya menjadi publish di sini, maka ketika Anda melakukan finishing sebuah publikasi dengan menekan tombol publikasi ini, maka nanti akan tertampil atau akan muncul di halaman awal, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri publikasi, sebaiknya untuk memudahkan pencarian sebuah publikasi, Anda sebagai admin publikator, Anda harus mengisikan tag pada dokumen publikasi Anda. Misal di sini adalah tagnya adalah contoh saja begitu ya. Nah, pastikan semuanya sudah diisi, lalu klik buat publikasi. Atau jika dirasa Anda belum terlalu yakin, Anda bisa melakukan preview publikasi di pojok kanan bawah ini. Nah, kurang lebihnya nantinya tampilannya akan seperti ini. Nah, begini. Nah, ini merupakan tampilan yang nantinya akan bisa dilihat seluruh user ketika publikasi ini telah terpublish, begitu. Kita coba klik buat publikasi. Di sini sudah selesai.
Kita coba cek di sini. Pengaduan tadi ya. Publikasinya sudah terpublish dan tampilannya sama seperti yang ada di preview publikasi tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Selain itu, admin publikasi sendiri di sini bisa menambahkan kategori ataupun subkategori yang ada pada publikasi di aplikasi Halo Inspektorat tersebut. Kita menuju ke menu kategori, lalu kita bisa menambahkan di sini. Misal, sebagai contoh di sini adalah kita akan menambahkan subkategori pada publikasi Inspektorat. Kita di sini klik pada icon ini, create new child. Sini misal contoh sub publikasi. Lalu di sini parent kategori, maksudnya adalah kategori induknya di sini adalah publikasi Inspektorat. Lalu pilih kirim, atau nanti Anda bisa melakukan update image. Image ini maksudnya adalah icon yang nantinya muncul pada samping kiri sebuah publikasi atau subpublikasi. Kita klik kirim. Kategori sudah ada di sini. Contoh subpublikasi dengan default publikasi itu publikasi kosong, di mana ini menandakan bahwa pada subpublikasi Inspektorat ini belum ada publikasi yang dipost begitu. Kita cek di sini. Nah, sudah tertampil di sini contoh subpublikasi. Kita juga bisa melakukan edit. Misal di sini kan yang lain sudah ada icon-iconnya nih, icon yang mewakili begitu. Kita bisa melakukan edit di menu sebelumnya pada kelola publikasi, kategori, lalu pilih gambar gear ini atau edit, lalu pilih image. Lalu Anda bisa melakukan upload image sesuai yang Anda inginkan. Misal di sini adalah contoh gambar ini sebagai icon contoh subpublikasi, lalu klik update. Selanjutnya kita cek di depan. Contoh subpublikasi sudah terupdate dan sudah ada ikonnya. Kurang lebihnya seperti itu untuk admin publikasi. Selanjutnya yaitu untuk inspektur. Untuk inspektur sendiri langkah loginnya sama seperti tadi. Menuju ke halaman login, lalu pilih atau masukkan email yang sudah terdaftar begitu, lalu klik login. Tampilan untuk inspektur kurang lebihnya sama karena akan diarahkan ke halaman default awal. Namun yang menjadi pembeda di sini adalah inspektur dapat mengakses halaman perpesanan atau pelayanan ini, dan admin area. Untuk perpesanan sendiri kurang lebihnya sama seperti admin pelayanan, karena di sini inspektur bertugas untuk melakukan pengawasan sekaligus pemantauan terhadap pertanyaan apa saja yang diajukan oleh pegawai ANRI kepada unit inspektorat begitu. Sama di sini. Untuk admin area, maksudnya untuk pemantauan di halaman inspektur sendiri, di sini ada menu analitik tentang pelayanan. Analitik ini sendiri menampilkan jumlah penanya selama kurun waktu dead range yang sudah ditentukan. Misal kita di sini adalah last 30 hari terakhir, 7 hari terakhir, atau kita bisa melakukan custom. Misal kita ingin melihat selama 1 tahun begitu, kita bisa merubah ini sendiri.
kita asumsikan saja dari Januari hingga sekarang ada berapa begitu. Kita pilih update ini. Di sini akan tertampil atau muncul kurang lebih seperti ini. Di sini ada 6 penanya. Aduh, karena terlalu banyak jadi titik-titiknya seperti ini grafiknya. Nah, begitu. Nah, di sini juga akan muncul rata-rata menjawab. Ini juga dapat menjadi penilaian oleh inspektur sendiri kepada pegawai inspektorat terkait penjawaban atau penanganan pelayanan yang ada di unit inspektorat. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada menu pencarian. Maksudnya analitik pencarian di sini sendiri. Di sini ada pencarian yang gagal, ada top pencarian dan top publikasi. Pencarian yang gagal di sini sendiri maksudnya adalah ketika kita melakukan pencarian terhadap sesuatu publikasi tapi ternyata belum ada atau dokumen tersebut belum tersedia di aplikasi ini. Nah, ini bisa menjadi catatan atau masukan nantinya untuk melakukan update atau pembaruan terhadap publikasi yang nantinya akan dikoordinasikan kepada admin publikasi. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk top pencarian di sini adalah dokumen apa saja yang sering dicari. Bukan dibuka tapi dicari. Ternyata di sini muncul yang sering dicari adalah terkait tentang AAIP begitu. Kurang lebihnya ini juga bisa menjadi pertimbangan atau kecenderungan pegawai ANRI melakukan pencarian itu terkait apa saja yang atau kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan kepada unit inspektorat begitu. Nah, untuk top publikasi sendiri di sini adalah publikasi mana yang sering dibuka. Beda dengan top pencarian. Ketika top pencarian adalah mencari saja tapi belum tentu dibuka, sedangkan top publikasi itu yang sudah pasti dibuka. Sudah dicari, sudah dibuka, atau bisa saja menemukan di halaman paling awal Halo Inspektorat, lalu menekan informasi tersebut begitu. Nah, di sini bisa terlihat jumlah view atau maksudnya orang yang melihat atau pegawai yang melihat publikasi tersebut itu jumlahnya berapa orang, seperti itu. Ini bisa menjadi catatan ataupun evaluasi nantinya terkait publikasi tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu di sini bisa melihat roles yang ada di aplikasi ini. Roles yang dimaksud adalah sini adalah ada pegawai ANRI, di mana pegawai ANRI kurang lebihnya tadi sudah disebutkan pada awal. Selanjutnya adalah request. Nah, request ini maksudnya adalah ketika orang pengunjung melakukan request akun, namun belum terverifikasi oleh admin pelayanan gitu. Pelayanan adalah admin pelayanan yang kurang lebihnya sudah dijelaskan semua role-role yang ada di sini di awal video. Begitu. Kurang lebihnya penjelasan mengenai admin-admin apa saja yang ada di aplikasi Halo Inspektorat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.